Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya kita bisa bertemu kembali di malam Ahad ini. Semoga ini bisa menambah pengetahuan kita tentang syariat agama Allah, tentang syariat Islam. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisa mendakwahkannya kepada orang banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia, yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Semoga kita bisa menjaga sunnah-sunnahnya, melestarikannya, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah yang menjadi warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang muamalah syariah ini. Kita akan bahas kelanjutannya sebentar tentang serah terima atau ijab qabul dalam jual beli. Nah, kita sudah ketahui kemarin bahwasanya transaksi jual beli itu di antara konsekuensinya adalah berpindahnya kepemilikan benda atau barang yang diperjualbelikan itu dari penjual kepada pembeli. Nah, dan kepemilikan benda itu beralih atau berpindah tangan begitu transaksi jual beli itu terlaksana, walaupun belum diserah terimakan. Misalnya, saya membeli HP milik Mas Ekal, harganya 500.000. Saya sudah bayar sekarang, HP-nya masih di rumahnya Mas Haikal. HP itu sudah menjadi milik saya, tapi belum diserah terimakan. Nah, yang akan kita bahas adalah bagaimana konsekuensi dari serah terima akad setelah jual beli. Nah, ini begitu juga contohnya, misalnya jual beli sepeda motor misalnya. Saya membeli motornya Mas Fahmi. Setelah saya beli, saya ambil surat-suratnya, STNK, BPKB-nya ke rumah saya. Walaupun motornya belum saya ambil, masih di tempatnya Mas Fahmi, itu sudah menjadi milik saya. Dan walaupun atas namanya di STNK dan BPKB masih milik atas nama Mas Fahmi, itu motor sudah menjadi milik saya karena sudah terjadi transaksi jual beli, walaupun belum dirubah nama atau hak milik di surat-suratnya itu. Berarti itu sah jual belinya, hak kepemilikannya sudah beralih dari yang tadinya milik penjual menjadi milik pembeli. Nah, kenapa kita butuh ijab qabul, serah terima? Nah, kalau tadi kan walaupun belum diserah terima, tapi barangnya sudah beralih ke pemilikan. Nah, sekarang apa konsekuensi dari serah terima? Kenapa harus ada serah terima? Nah, serah terima itu yang pertama, itu konsekuensinya menjadikan yang membeli barang itu, selain itu sudah menjadi hak miliknya, tapi dia berhak untuk menggunakannya sesuai dengan haknya. Dia boleh menggunakannya. Saya tadi misalnya beli HP dari Mas Haikal. Ketika HP
uangnya sudah saya serahkan, HP-nya saya terima, saya boleh memakainya. Boleh untuk telepon, boleh untuk WA, boleh untuk SMS dan lain sebagainya. Satu, boleh digunakan. Boleh saya berikan kepada orang lain. Saya hadiahkan kepada adik saya berikan kepada orang tua saya, boleh. Boleh juga saya jual lagi. Boleh juga saya pinjamkan kepada orang lain, boleh juga saya berikan sebagai wakaf untuk orang lain. Nah, ini konsekuensi yang pertama dari serah terima setelah terjadi jual beli sah. Dalilnya mana? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Manibta atau aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu." Barang siapa yang membeli makanan, maka janganlah dia menjualnya sampai dia menerimanya. Berarti kalau sudah diterima, boleh dia menjualnya, boleh dia memakainya, memakannya, boleh dia memberikannya kepada orang lain, boleh dia mensedekahkannya. Berarti kalau belum diserah terimakan, belum boleh dijual belikan lagi. Nah, contohnya tadi, saya sudah membayar uang 500.000 kepada Haikal, HP sudah milik saya, tapi masih di tempat Haikal. Berarti saya belum boleh menjualnya, kecuali sudah saya terima. Demikian juga motor, tadi sudah milik saya, walaupun masih di tempatnya Mas Fahmi, karena belum dipindah ke tempat saya belum boleh menjualnya. Ini akan saya berikan dua contoh. Misalnya makanan. Makanan. Ini orangnya belum datang nih. Pak Didik misalnya, dia itu jualan martabak atau lumpia. Misal kita hargai satunya 2.500. Lah terus Pak Osman pesan dan sudah dibayar, pesan 100 biji. Berarti 2.500.000. Nah, misalnya pesannya hari ini, malam ini sudah dibayar, sudah ditransfer atau diberikan uangnya, lalu dikatakan makanannya itu akan jadi besok jam 4, akan diantarkan ke rumahnya Pak Osman. Ini makanan, contohnya. Berarti ketika uangnya sudah dibayar, berarti Pak Osman berhak dikirim makanan tersebut. Tetapi selama itu belum dikirim ke Pak Osman nggak boleh menjualnya. Kan sudah dibayar sekarang. Nah, besok pagi Pak Osman misalnya jam 7 posting di statusnya atau mengiklankan, saya mau jual martabak atau lumpia itu satunya 3.000. Siapa yang mau beli silakan, nanti barangnya saya kirim jam 5. Atau saya kirim jam 4. Padahal kan barangnya belum di tempat. Nah, ini tidak boleh kalau barangnya belum diserah terimakan. Ini contoh makanan. Contoh kedua, barang. Misalnya orangnya belum datang lagi. Misalnya Pak Imam beli 100 sak semen. Iya kan? 100 sak semen ke toko bangunan. Per saknya 50.000. Misalnya pagi, ya, buka toko misalnya jam 9 kan, beli 100 sak semen ke toko bangunan. Ya kan, uangnya sudah diserahkan. Kan pengirimannya palingan nanti sore, atau misalnya tadi jam 4. Jam 4 nanti dikirim ya 100 sak semen. Padahal jam 9 sudah dibayar, sudah ke tokonya. Sah itu nanti semen itu milik Pak Imam. Nah, lalu dia dari jam 10 itu posting atau iklan, saya mau jual semen per saknya 60.000. Silakan yang mau beli, nanti saya antarkan langsung ke rumahnya. Nah, kalau ada jual beli model seperti ini tidak boleh, karena barangnya belum diserah terimakan. Kalau milik sudah, karena sudah dibeli, belum diserah terimakan kepada Pak Imam tadi. Yang boleh adalah ketika barangnya sudah sampai. Nah, itu misalnya Pak Usman tadi barangnya martabak atau lumpianya sudah sampai di rumahnya, baru dia jual. Mau jual berapapun boleh. Demikian juga ketika semennya tadi sudah diantarkan 100 sak ke rumahnya Pak Imam yang beli tadi, lalu kemudian dia jual lagi, boleh. Tapi selama barang itu belum sampai di rumahnya, belum diserah terimakan, kan orang kan bisa saja, kan model seperti ini kadang-kadang dilakukan oleh orang.
Misalnya tadi sudah beli di toko bangunan itu 100 sak semen, lalu dia menjualnya. Nah, siapa yang mau beli, nanti saya kirimkan. Nah, ketika ada yang beli misalnya sama 100 itu dibeli langsung 100 sak, harganya 60.000. Dia kan langsung untung 10.000 per sak, ya kan? Kali 100 saja, ya kan? Nah, kalau dia Pak Imamnya tinggal nelpon atau ke tempat toko bangunan, Pak nanti ngirimnya nggak usah ke rumah saya, langsung ke teman saya yang beli ini. Ini terjadi jual beli, tapi ini menurut syariat Islam tidak sah. Kenapa? Karena bisa menimbulkan perselisihan. Kenapa? Karena yang tadi penjual kan merasa, loh saya tadi jual 60.000 kok ini saya ngantarkan sudah harganya saya jual 50.000 kok saya ngantarkan sudah harganya 60.000. Oh, gampang sekali dia ngambil untung karena belum diserah terimakan. Nah, model seperti ini tidak boleh. Berarti satu tentang setelah akad jual beli itu apa? Serah terima. Setelah diserah terimakan boleh diperjualbelikan, boleh disewakan, boleh dihadiahkan dan lain sebagainya. Boleh dipakai, boleh. Nah, ini hadis yang pertama di man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu. Barang siapa yang membeli makanan, maka jangan dia menjualnya sampai dia menerima makanan tersebut. Nah, tentang barang masih sama. Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Hakim bin Hizam, "Ya Rasulullah, inni astari buyu'an fama yahulu li minha wa ma yahrumu alayya." Ya Rasulullah, saya membeli satu barang. Apa yang dihalalkan, yang boleh saya lakukan dengan benda ini, yang saya beli ini, dan apa yang diharamkan? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya bena akhi, wahai anak saudaraku, idza istaraita syai'an, kalau kamu memberi sesuatu, barang apapun, fala tabi'hu, jangan kamu menjualnya hatta takbidahu, sampai kamu mengambilnya, sampai kamu menerimanya." Maka sebelum diserah terimakan tidak boleh diperjualbelikan. Nah, itu tadi faedahnya adalah untuk menjaga atau menghindari dari perselisihan tadi. Oh, saya jualnya 50.000 kok enak sekali, dia langsung dapat keuntungan, padahal yang ngantarkan saya juga. Penjualnya kan seperti itu. Nah, supaya tidak terjadi perselisihan, maka salah satu larangan dalam syariat adalah tidak boleh menjual barang yang belum dia terima. Yang kedua, konsekuensi dari serah terima adalah beralihnya jaminan terhadap barang tersebut. Saya misalnya sudah membeli HP tadi sama Mas Haikal, 500.000 uangnya sudah saya terima, sudah saya serahkan, tapi barangnya masih di Haikal. Padahal itu sudah jadi milik saya. Tapi karena belum diserahkan kepada saya, kalau ada rusak, kenapa-napa atau hilang, yang tanggung jawab masih Mas Haikal karena belum diserah terimakan. Padahal barangnya itu milik saya karena belum diserah terimakan. Beda kalau barang itu sudah diserah terimakan, maka otomatis tanggungannya milik saya. Kalau barangnya rusak atau hilang atau kena risiko apapun, maka saya yang bertanggung jawab. Nah, atau ini dikecualikan kalau misalnya penjualnya sudah mempersilahkan untuk diambil. Misalnya, saya tadi contohnya saya membeli sepeda motor punya Mas Fahmi. Sudah saya bayar, misalnya harganya 10 juta, dan Mas Fahmi sudah menyerahkan kunci surat-suratnya kepada saya dan sudah mempersilahkan saya untuk membawanya ke rumah. Tapi saya bilang, enggak apa-apa, saya tinggal di sini dulu. Padahal Mas Fahmi sudah mempersilahkan. Lalu tiba-tiba qadarullah kena musibah. Entah itu rusak, entah itu kena banjir, entah itu kena apa yang menjadikan barangnya itu tidak normal lagi. Maka karena tadi sudah dipersilahkan untuk diambil, sayanya yang tidak mengambil, maka kalau terjadi kerusakan berarti itu saya yang tanggung jawab. Karena sudah dipersilahkan untuk mengambil, tapi sayanya yang mengabaikan. Nah, beda kalau memang ditahan oleh sang penjual tadi, masih ya di rumah saya dulu aja. Nah, ini kalau ada kejadian apa-apa,
kerusakan, kehilangan, maka masih tanggung jawab penjual walaupun sudah hak milik pembeli. Nah, kemudian bagaimana serah terima itu terjadi? Dalam serah terima barang itu diserah terimakan berdasarkan adat kebiasaan masyarakat yang terjadi. Misalnya, kalau jual beli rumah, nggak mungkin kan langsung diambil karena rumah menetap atau tanah, ya kan? Berarti yang diserah terimakan adalah surat-suratnya. Kalau rumah sudah dikosongkan oleh penjualnya, itu berarti sudah terjadi serah terima. Misalnya kalau rumah diserahkan kuncinya, serahkan surat-suratnya, sudah kosong dari penjualnya, maka itu sudah serah terima. Kalau barangnya makanan sudah dikirimkan sampai alamat, sampai yang dituju tadi sudah diterima sampai alamatnya. Kemudian kalau barangnya berupa emas dan yang lain sebagainya, perhiasan, maka harus serah terimanya ya sama, diserah terimakan, diterima oleh pembelinya. Kemudian kalau barangnya uang, berupa uang, maka serah terimanya, kan sekarang zamannya sudah canggih, bisa langsung diserah terima. Kan kemarin kita bahas ada jual beli uang dengan uang. Saya beli uang $100 dengan rupiah. Saya bayar karena $1 kan 14.000. Ya kan, misalnya kita 14.000. $100 berarti tambah 02 berarti berapa ini? 140 juta, Pak. Enggak, 14.000 itu $1 kali 100. 14 juta sih gampangnya. Hah? Benar, Pak? 1.400.000. Angel hitung-hitungan. Nah, 1.400.000, saya sudah nyerahkan uang 1.400.000, saya terima uang $100, ya kan? $100. Nah, ini harus kontan karena uang dengan uang. Tidak boleh ditunda. Karena ditunda nantinya menjadi riba. Karena jual beli. Begitu juga dengan perhiasan tadi, emas dan perak tadi. Kalau uang boleh dengan cara transfer. Ya kan? Kalau sekarang saya transfer uangnya ke yang mau jual dolar itu 1.400.000, dia transfer ke saya ke rekening yang bisa, kan ada rekening yang untuk mata uang asing untuk dolar, ya transfer ke rekening saya $100, bisa lewat transfer, bisa lewat cash tadi. Itu kalau barangnya uang. Nah, kemudian kayak mobil dan sepeda motor berarti diserah terimakan surat-suratnya dan bisa dikirim barangnya langsung. Makanya kalau dealer kan harus mengirimkan barangnya langsung ke tempat pembelinya, ya kan? Seperti itu. Itu serah terima dan itu konsekuensi yang terjadi setelah terima barang jual beli. Itu serah terima. Begitu seterusnya atau selanjutnya adalah tentang hak-hak penjual dan pembeli, adalah tentang hak untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya, yang disebut dengan khiyar. Khiyar itu pilihan, kita mau melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Nah, dalam istilah kalau khiyar itu dalam bahasa adalah memilih atau menyaring atau membersihkan. Berarti ada banyak barang, saya pilih yang ini. Ada banyak barang yang buruk, saya pilih yang paling bagus. Nah, itu namanya pilihan. Kemudian dalam transaksi disebut hak pilih ini, hak khiyar ini adalah hakul akid fi fasil akdi au imdoi, yaitu hak orang yang bertransaksi, penjual atau pembeli, untuk melanjutkan transaksinya atau membatalkannya. Itu namanya hak khiyar. Dan hak khiyar ini ada 3. Yang pertama khiyarul majlis. Hak itu terjadi di majelis akad jual beli. Nah, dalilnya Nabi Muhammad SAW bersabda, al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqo. 2 orang penjual dan pembeli itu masih punya hak pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan jual belinya selama belum berpisah. Kemudian fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau dua-duanya jujur dan menjelaskan
bendanya atau barang jual belinya dengan dengan jujur, dengan jelas, dengan gamblang, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap keduanya dalam jual beli. Wa in kadzaba wa katama, kalau saling mendustai, saling membohongi dan menyembunyikan kekurangannya, maka muhiqat barakatu bai'ihima, Allah Subhanahu wa taala menghapus, menghilangkan keberkahan jual belinya. Nah, khiyar majelis ini berlaku selama masih dalam akad jual beli. Apakah dia mau melanjutkan atau tidak? Jadi setelah jual beli, saya tadi misalnya transaksi HP ini saya beli dari Mas Haikal 500.000. Walaupun uangnya sudah saya serahkan, tapi saya cek di sini dan belum berpisah. Saya cek dulu RAM-nya berapa, ini tahun berapa, layarnya bagaimana, baterainya bagaimana, dicas bisa atau tidak, saya cek dulu. Atau warnanya cocok atau tidak. Walaupun uangnya sudah saya serahkan, tapi masih dalam majelis. Ketika saya punya kesimpulan, nggak jadi, ya sudah, harus dibatalkan, ya boleh, karena belum berpisah. Masih dalam majelis jual beli, masih dalam majelis jual beli. Nah, jadi masih punya hak masing-masing. Begitu juga yang jual sudah dijual, ya kan? Yang beli sudah setuju, ini cocok, ini buat saya ini. Tapi tiba-tiba pembeli ini kayak menyesali, mungkin dikabari saudaranya atau adiknya, saya mau pakai HP ini nggak ada, minta belikan HP, daripada belikan, udah ini HP saya aja nih. Jadi tadinya mau dijual, nggak jadi. Masih dalam majelis, walaupun sudah terima uangnya, nggak jadilah, karena memang masih ada hak untuk khiyar. Berarti boleh dia minta HP-nya kembali dan uangnya dikembalikan. Masih dalam satu majelis, belum berpisah. Nah, inilah disebut khiyar majelis. Kapan jangka waktunya? Yaitu kalau dalam hadis tadi, selama belum berpisah dari majelis jual beli tadi. Apalagi misalnya masih tawar menawar, itu nggak jadi, ya sudah, memang batal. Masih punya hak masing-masing. Kemudian bagaimana kalau dalam kondisi jual beli yang lain? Kalau jual beli yang lain, misalnya kalau itu lewat telepon, dia sudah ini saling jual beli transaksi lewat telepon. Misalnya tadi beli baju lah, ada satu kodi harganya 400.000, terus masih transaksi lewat telepon, ya jadi. Nah, begitu teleponnya ditutup, maka selesai transaksinya, berarti sudah terjadi. Tapi selama telepon itu belum ditutup, masih masih ada kendala itu, atau memang ada pilihan lain, pilihan itu ternyata nggak jadi, dan ini misalnya belum ditutup, ya nggak jadi, nggak apa-apa, karena memang transaksinya belum selesai. Begitu juga dengan misalnya transaksi yang sekarang terjadi lewat internet. Selama kita belum menutup aplikasinya, kan masih bisa membatalkan transaksi tersebut. Nah, itulah khiyar majelis. Nah, kemudian apakah boleh meniadakan khiyar ini atau hak pilih ini atau tidak? Jawabannya adalah boleh kalau sepakat. Misalnya pembeli dan penjual mengatakan, ini nanti transaksi kita setelah uang diterima, barang diserahkan, nggak ada khiyar lah, langsung berlaku ya. Nggak bisa kita cabut lagi. Boleh, karena kalau duanya sepakat. Makanya dalam toko itu kan ada barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar lagi. Kalau kita setuju dengan aturan itu, berarti kita transaksi dengan toko itu. Nah, berarti itu meniadakan. Boleh atas kesepakatan kedua belah pihak. Atau membatalkannya. Misalnya kalau itu kan meniadakan atau membatalkannya. Misalnya kita masih di sini ngobrolnya masih lama ini. Di sini dalam satu majelis ada transaksi. Saya beli HP harga 500.000. Sudah diserah terimakan, saya bayar 500.000, saya dapat HP-nya. Karena ini masih duduk bersama lama, lalu duanya sepakat, sudah ya, khiyarnya sampai sini saja. Karena kita masih ngobrol lama. Walaupun kita belum berpisah, khiyarnya sudah
putus, sudah selesai. Berarti transaksi sudah sah dan tidak bisa ditarik kembali. Nah, itu namanya khiyar majelis. Dan ada orang yang menyiasati atau curang dengan khiyar ini. Misalnya orang yang sengaja menjual dengan cara terburu-buru, ya kan? Misalnya ada yang jual itu tepat di lampu merah, ya beli, biar dia nggak ada pilihan, nggak bisa memeriksa, mau sudah dibeli ini langsung, udah merah jalan. Nah, padahal dia kan masih punya hak untuk memeriksa barangnya. Nah, itu tidak boleh. Atau sengaja yang menjual begitu selesai diberikan barangnya, dia terima uang langsung pergi untuk menghindari diteliti barangnya. Maka ini dinamakan penipuan atau curang karena sengaja untuk menghindari khiyar majelis. Ini tentang jual beli. Hak pertama khiyar majelis. Yang kedua khiyarus syar'. Dia berhak untuk memberikan persyaratan dalam jual belinya. Nah, contohnya ini gampangnya. Saya beli tadi HP dari Mas Haikal, harganya 500.000. Saya punya perjanjian, kesepakatan. Saya pakai HP-nya selama seminggu. Kalau kondisinya masih normal, nggak ada kendala, dan saya suka, walaupun nggak ada kendala tapi nantinya saya nggak suka, saya kembalikan. Batal jual belinya. Nah, kalau dua-duanya sepakat, boleh itu dilakukan. Namanya khiyarus syarat, mempersyaratkan. Waktunya boleh seminggu, boleh sebulan, terserah kesepakatannya. Misalnya saya beli mobil dari Pak Imam, saya syaratkan sebulan ya, saya pakai saya. Kalau memang itu cocok dan saya nggak ada kendala, berarti sah jual belinya. Tapi sebelum sebulan itu ternyata saya berubah pikiran, walaupun nggak ada cacatnya, berarti berhak untuk dikembalikan dan uangnya saya tarik kembali. Nah, ini namanya khiyarus syar'. Apalagi kalau ada cacatnya. Nggak ada cacatnya pun, kalau misalnya saya nggak suka warnanya, anak saya nggak suka. Nah, ini boleh yang nanti yang menjual boleh, tadi tergantung kesepakatan. Apakah nanti selama pemakaian seminggu itu dihitung sebagai sewa atau tidak? Itu kesepakatan nanti berikutnya. Tapi khiyar itu berlaku. Hak pilih itu berlaku. Nah, hak pilih itu berlaku. Dalilnya mana? Nabi Muhammad SAW bersabda, al-muslimuna ala surutihim. Orang Islam itu tergantung syarat yang mereka berlakukan. Kalau memang sepakat syaratnya seperti itu, ya berarti sah. Kan tidak ada pemaksaan. Dari awal sudah ada kesepakatan seperti itu. Illa syartan harrama halalan au ahalla haraman. Kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Nah, kesepakatan ini juga boleh. Dan khiyarus syarat ini harus ada memenuhi kriterianya. Yang pertama, harus kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang kedua adalah jelasnya pembatasan waktunya. Seperti garansi itu kan termasuk khiyarus syar'. Iya kan? Garansi kan misalnya mobil, kalau ini terjadi kerusakan secara permanen, misalnya mesinnya cacat atau apa, berhak untuk diklaim, ya kan? Diganti dengan yang baru tanpa dihitung itu sebagai sewa kan? Nah, itu garansi. Nah, itu khiyarus syar' di situ. Nah, bisa juga termasuk khiyaru aib. Nah, selesainya ketika sudah sesuai jangka waktu yang ditentukan, atau jangka waktunya belum habis. Tadi saya persyaratkan jangka waktunya sebulan. Ternyata 2 minggu saya sudah sepakat, saya sudah cocok. Gimana Pak, ini saya belum sebulan tapi saya sudah cocok. Gimana kalau kita putus khiyarnya? Berarti kita sudah jadikan transaksi ini sah, tidak ada khiyar lagi. Boleh. Berarti jangka waktunya tadinya sebulan, 2 minggu sudah selesai, sudah. Yang 2 minggu berikutnya tidak ada klaim lagi, nggak boleh ada klaim lagi. Nah, itu namanya khiyaru syar'. Yang ketiga khiyaru aib. Nah, kalau ini masalah cacatnya.
Jadi kayak garansi tadi. Nah, jadi kalau tadi saya beli sesuatu, nah kalau garansi kan biasanya barang yang baru. Nah, sedangkan jual beli kadang-kadang barang baru atau barang yang lama, ya kan, second dan lain sebagainya. Nah, khiyaru aib ini misalnya penjual mengatakan saya menjual barang ini dalam keadaan normal menurut penjualnya, harganya sekian, semuanya normal. Misalnya mobil semuanya normal menurut penjualnya, pembelinya percaya. Tapi nanti pembelinya mengatakan, tapi nanti kalau ada cacatnya, ada kekurangannya, berarti saya boleh mengklaim. Nah, maka ketika sudah dipakai, ternyata diketahui ada cacatnya, ada aibnya. Misalnya AC-nya nggak jalan, misalnya mesinnya ada kerusakan, maka tinggal diklaim kepada penjualnya. Dan itu pembeli dapat dua pilihan. Pembeli dapat dua pilihan, yaitu apa? Yang pertama, boleh mengembalikannya. Saya kan minta belinya barang yang normal, ternyata ada cacatnya, ya sudah saya kembalikan. Saya minta uang itu utuh dari saya, yang sudah saya serahkan utuh. Dan penjual harus mengembalikannya utuh, karena dia bilang ketika menjual barangnya normal. Karena sudah ternyata ketahuan ada cacatnya, ada rusaknya, berarti barang dikembalikan, uang dikembalikan. Ini opsi pertama. Opsi kedua, misalnya pembeli mengatakan, ya sudah, walaupun ini cacat, barang tetap saya pakai, tapi saya minta ganti rugi karena harganya tidak sesuai dengan yang dikatakan tadi. Misalnya harga normalnya ketika barang itu nggak ada cacat berapa, harga ketika ada cacatnya berapa, ditaksir dengan orang yang sudah ahli dalam bidang tersebut. Misalnya tadi membeli mobilnya harga 50 juta, ternyata ada beberapa kerusakan, berarti dinilai 5 juta, maka dikembalikan 5 jutanya, barang tetap dipakai oleh pembeli. Jadi ada dua opsi seperti itu. Apa hukumnya menjual barang dengan menyembunyikan cacatnya, aibnya? Yang pertama, kalau barangnya itu ada cacatnya dan mengurangi nilai jual atau nilai manfaat dari barang itu, maka kalau penjual menutupi aibnya, itu hukumnya haram. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis diceritakan, anna Nabiya SAW marra ala sobroti to'am, penjual makanan, yakni kumati to'am, fa'adkhala yadahu fiha, maka Nabi Muhammad SAW memasukkan tangannya ke dalam. Jadi yang atas itu bagus, kering, di dalam ternyata ada basahnya. Fa'adkhala yadahu fiha fanalat asabahu balalan, maka sampai di bawah basah ini barangnya. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepada penjual itu, mahada ya sahibu to'am, ini ada apanya kok di bawahnya kok basah? Maka orang itu menjawab, qala asabahu as-sama ya Rasulullah, ini kena hujan ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, afala ja'altahu fawqa to'am, kenapa kamu tidak menaruh yang basah ini, yang cacat ini di atas, kayyarahunnas, supaya orang bisa melihatnya, jangan ditutupi. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, man ghossa falaysa minni, barang siapa yang menipu, maka bukan termasuk golonganku. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, al muslimu akhul muslim, wala yakhillu li muslimin ba'a min ahihi bai'an wa fihi aibun illa bayyanahu. Orang Islam itu saudara orang Islam yang lain, dan tidak halal seorang muslim menjual sesuatu barang kepada saudaranya yang ada cacatnya kemudian dia tidak menjelaskannya. Kemudian ada orang menjual misalnya menjual motor atau menjual apa, bilangnya ini terserah dicek sendiri. Kalau ada cacatnya ya silahkan dilihat barangnya seperti ini, apa adanya. Nah, bagaimana hukumnya? Pokoknya saya nggak terima ada klaim lagi. Saya nggak terima ada klaim lagi karena barangnya sudah saya serahkan antum. Silakan antum ngecek sendiri. Bagaimana hukumnya model seperti ini?
Yang pertama, ini perlu dirinci. Kalau penjual itu sebetulnya tahu ada cacatnya dan tidak menunjukkannya kepada pembeli dengan sengaja, maka tetap hukumnya tidak boleh. Kan misalnya cacat itu bisa tersembunyi, ada di mesinnya, ada di rodanya, ada di remnya, komplit kan, kampas koplingnya nggak ketahuan, tapi dia sengaja tidak menjelaskannya, maka ini hukumnya tetap tidak boleh. Kemudian yang kedua, dia tidak memberitahukan kepada pembeli tentang cacat dari barangnya ini. Kemudian dia mengatakan ini barangnya apa adanya, silakan diteliti apa cacatnya. Atau saya jual ini misalnya motor tapi sudah mangkrak, nggak pernah dipakai, saya anggap ini aja besi rongsok, saya jual kiloan saja karena saya tidak menjualnya sebagai motor. Maka cacat nggak cacat ini boleh, karena dia hanya menjualnya sebagai ibaratnya barang rongsokan saja, tidak dianggap sebagai barang yang bisa berjalan dengan normal. Dan ini diperbolehkan. Nah, ini hak khiyar. Tadi ada 3, khiyar majlis, khiyaru asyurut asyar, dan khiyar aib. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Sebenarnya masih banyak tapi kita buka untuk tanya jawab saja. Wallahu taala a'lam.